bahwa yang dimaksud dengan ja'a rabbuka itu adalah ketika manusia ini semuanya sudah dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salah wa atammut taslim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma amin. Semoga diberikan kesehatan semuanya oleh Allah. Semoga dilancarkan semua urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diberkahi setiap langkah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Iya, itu namanya puasa Arafah. Namanya puasa Arafah, tapi puasa Arafah itu dilakukan di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah itu ya tergantung negaranya masing-masing. Ya. Kalau Saudi tanggal 9 Dzulhijjahnya ya kemarin. Kalau Indonesia ya tanggal 9 Dzulhijjahnya hari ini. Jadi namanya tetap puasa Arafah. Meskipun memang diperdebatkan oleh para ulama tentang bertepatan dengan jamaah sedang wukuf di sana atau tidak. Tapi pendapat terkuat itu adalah tidak mesti, karena masing-masing itu punya ru'yahnya sendiri. Masing-masing punya ru'yahnya sendiri. Boleh antara satu negara dengan negara yang lain ru'yahnya satu, tidak berbeda, harus satu maksudnya, tapi itu kalau berdekatan, satu rumpun. Kayak kita sama Malaysia, sama Singapura. Tapi kalau kita sama Saudi jauh sekali. Jauh sekali. Jadi tidak ada sama sekali dalil yang mengatakan bahwa puasa Arafah itu harus bertepatan dengan wukufnya jamaah haji di sana. Itu enggak ada dalil tentang itu. Yang ada cuman cara memahami, tapi itu pun lemah. Baik, alhamdulillah dari semuanya puasa ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari puasa hari ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke ayat yang ke berapa nih kemarin? Kemarin ayat ke-18 kalau nggak salah terakhir. Ya. Ayat ke-18 benar ya? Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-19. Ayat ke-18, kalla wala tahaduna ala ta'amil miskin. Selanjutnya wa ta'kulunat turath, dan kalian ta'kulun dari kata akala ya'kulu. Akala ya'kulu artinya makan. Ya, akala ya'kulu artinya makan. Ta'kuluna itu artinya kalian. Selanjutnya at-turath. At-turath itu adalah warisan.
Jadi yang dimaksud dengan at-turath itu adalah harta warisan. Nah, ada yang mengatakan bahwa ayat ini, khusus ayat ini ya, ta'kulunat turath aklal lamma, ini terkait dengan Umayyah bin Khalaf yang sudah kita sering sebut-sebut tentang orang ini, mantan majikan dari Bilal bin Rabah. Jadi dia mengasuh seorang anak yatim, namanya itu Qudamah bin Maz'un. Namanya Qudamah bin Maz'un. Lalu kemudian Qudamah bin Maz'un ini tidak diberikan hak-haknya karena dia meninggal orang tuanya, jelaskan ada warisannya. Tapi warisan itu dimakan semuanya oleh Umayyah bin Khalaf. Nah, itu sababun nuzul dari ayat ini, terkait dengan ayat ini. Ta'kuluna turasa aklal lamma, itu artinya kalian memakan harta warisan aklan. Nah, kalau aklan di sini, kalau kita belajar bahasa Arab, khususnya ilmu nahu, kata aklan di sini ini bentuknya masdar dan nanti posisinya disebut sebagai maf'ulun mutlak. Kalau belajar bahasa Arab ya, itu disebut maf'ulun mutlak. Fungsi maf'ulun mutlak itu apa? Untuk menegaskan, bisa menegaskan tentang luar biasanya atau berapa kali atau dahsyatnya. Jadi ta'kuluna aklan di sini artinya memakan dengan sangat rakus, melampaui batas. Itu artinya kalau sekedar makan misalnya sebagian doang, itu bukan aklan, tidak akan ditegaskan dengan menggunakan maf'ulun mutlak seperti ini. Tapi ketika ditegaskan dengan menggunakan maf'ulun mutlak, maka itu menunjukkan bahwa ini benar-benar tidak disisahkan untuk yang punya warisan itu. Nah, selanjutnya kata lamma ini berasal dari kata lamma yalummu. Lamma yalummu. Nah, lamma di sini itu artinya adalah al-jam'u. Al-jam'u itu artinya mengumpulkan. Bisa juga diartikan sebagai semuanya. Maka ta'kuluna turatha aklal lamma itu kalian memakan harta warisan semuanya dimakan. Jadi semua harta warisan itu dimakan, makanya menggunakan maf'ulun mutlak tadi sebagai penegasannya. Nah, bisa juga diartikan hartanya dia sendiri dimakan semuanya, enggak disisahin buat anak yatim. Harta anak yatim pun juga dimakan semuanya, enggak disisahin buat anak yatim. Itu namanya aklan lamma. Selanjutnya ada juga mengatakan bahwa karena dulu tradisi orang-orang Arab sebelum datangnya Islam, warisan itu tidak diberikan untuk anak-anak dan wanita. Jadi kalau wanita itu enggak dapat harta warisan, atau anak-anak itu enggak dapat harta warisan. Padahal mereka kan seharusnya statusnya yatim. Dengan yatim itu bahkan seharusnya sudah dapat harta warisan sekalipun masih tetap juga butuh untuk dipedulikan oleh kita atau disantuni. Harusnya seperti itu. Tapi justru di zaman dahulu mereka memperlakukan anak yatim kayak gitu, warisannya nggak dikasih, disantuni juga nggak. Sama ya, wanita juga nggak dikasih dulu harta warisannya. Makanya kalau sampai ada yang mengatakan bahwa hukum waris itu masih belum adil, dan terutama yang suka mengatakan seperti itu adalah kaum Hawa. Hukum waris dalam Islam itu misalnya nggak adil. Kenapa? Kenapa harus laki-laki 2 kali lipat bagiannya dari perempuan? Kan dalam Islam begitu. Belum lagi ketika ternyata di dalam Islam itu nggak ada istilah harta gono gini, kan begitu kan? Nggak ada harta gono gini, otomatis tidak ada tuh bagian perempuan kalau rumah yang dibeli bersama itu sebetulnya hasil jeripaya dari suami. Tapi kan seringkali banyak yang protes kan, wah itu kan rumah dibeli saat masih sama saya, kan begitu. Nah itu nggak ada harta gono gini. Nah ketika misalnya ada orang yang mengatakan bahwa hukum waris dengan model pembagian kayak tadi itu kemudian dikatakan sebagai tidak adil,
Maka sekarang mari kita bayangkan apa yang pernah terjadi sebelum Islam ini datang, ketika kaum wanita itu tidak diberikan hak waris apa-apa ketika mereka menjadi ahli waris. Nah, ini berarti saat Islam datang dan memberikan bagian dari harta warisan kepada kaum wanita, itu menunjukkan keadilan Islam itu sendiri. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu makna daripada wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Selanjutnya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mal, dan kalian mencintai al-mala, harta, hubban jamma, dengan kecintaan yang luar biasa. Kata ahabba yuhibbu itu artinya, jadi kalau kata ahabba yuhibbu ini itu benar-benar menguasai hati. Nah, makanya seharusnya ahabba yuhibbu ini diantara semua apa yang bisa dicintai oleh seorang anak manusia, maka seharusnya kata ahabba yuhibbu ini yang paling pertama adalah diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering kenal dengan istilah mahabbatullah, ya, mahabbatullah. Jadi ahabba yuhibbu itu artinya kecintaan sepenuh hati. Makanya sekali lagi seharusnya yang memiliki itu paling pertama adalah Allah. Menyusul setelah Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya seperti itu. Nah, ini orang-orang jahiliyah, kaum Quraisy zaman jahiliyah saat itu, mereka benar-benar mencintai harta itu di atas segala-galanya. Pokoknya harta itu lebih dari apapun. Makanya dulu ketika wanita itu dulu diperalat, mereka itu cuma diperalat. Diperalat itu tidak lebih daripada hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka saja, satu, lalu yang kedua untuk melahirkan anak-anak mereka. Adapun mereka diperlakukan dengan cara yang baik itu tidak sama sekali. Kenapa? Karena di kepala mereka yang paling penting adalah al-mal, harta. Dan ini juga salah satu di antara alasan kenapa sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, itu luar biasa permusuhan yang mereka arahkan kepada Nabi. Kenapa? Karena kepentingan dari sisi mal mereka, harta mereka, sumber-sumber ekonomi mereka selama ini itu jadi terhambat oleh ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi keadilan yang dibawa oleh Islam itu sama sekali tidak diinginkan oleh tokoh-tokoh pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu, sehingga mereka luar biasa kerasnya memusuhi Rasulullah dan ajaran-ajarannya. Padahal sekali lagi sering kita tegaskan bahwa sebetulnya secara pribadi mereka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah ada masalah, karena sosok daripada Rasulullah itu adalah sosok yang mereka sangat puji, sangat junjung tinggi, akhlaknya sangat mereka muliakan. Nah, sehingga kemudian permusuhan itu benar-benar hanya dipicu oleh ajaran yang sama sekali bertolak belakang dengan kepentingan mereka. Jadi mereka bisa mendapatkan harta dengan cara apapun yang mereka mau. Begitu Islam datang, ternyata cara-cara itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, hubban jamma. Jadi al-jamma itu artinya secara bahasa adalah al-katsir. Sementara ada istilah yang sering dipakai oleh orang Arab, ada istilah al-jammatu. Ini dipakai oleh orang Arab. Jadi kata al-jammatu itu adalah al-makanul ladzi yajtami'u fihi al-ma. Satu tempat di mana tempat ini menjadi tempat ngumpulnya air. Kalau lewat di depan situ tuh ada tempat ngumpul air pas di pertigaan situ ya. Iya. Oh, yang punya. Kayaknya semua air dari semua arah itu menuju ke situ semuanya kayaknya. Nah, kalau dalam bahasa Arab nanti disebutnya al-jammatu itu. Itu disebut al-jammatu. Jadi air dari semua penjuru ngumpulnya di situ, itu disebut al-jammatu. Nah, kalau disebut al-jammatu, kenapa kemudian kecintaan itu disifati dengan kata jamma di dalam ayat ini?
menunjukkan bahwa kecintaan orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu, kecintaan mereka terhadap harta itu dari semua sisi. Dari semua sisi. Pokoknya benar-benar, satu, jumlahnya sudah banyak, yang kedua dari semua sisi. Makanya kita katakan tadi segala-galanya. Jadi sampai bahkan wanita itu kalah dengan harta, anak-anak itu kalah dengan harta, apapun semuanya kalah dengan harta. Itu makna daripada tuhibbunal mala hubban jamma. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kemudian dengan kata kalla, sama sekali tidak. Artinya sikap mereka ini dibantah oleh Allah. Itu sikap yang salah. Jadi kalla di dalam ayat ini menunjukkan bahwa itu benar-benar tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Dilanjutkan idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, jadi ketika Allah mengatakan ini adalah perbuatan yang benar-benar salah, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa? Alasannya karena diperhatikan di ayat selanjutnya. Alasannya adalah idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, ini alasannya ini. Jadi jangan sampai kalian itu tidak la tahadduna ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan untuk memberi makan pada anak miskin. Kemudian jangan sampai kalian itu ta'kuluna turatsa aklan lamma. Jangan sampai kalian itu tuhibbunal mala hubban jamma. Kenapa? Karena yang harus kalian ingat itu adalah idza dukkatil ardu dakkan dakka. Bisa dipahami ini apa namanya? Alurnya ya. Jadi hubungannya semua sifat-sifat yang tadi itu dicela oleh Allah di ayat sebelumnya itu tidak boleh dimiliki oleh mukmin manapun. Kenapa? Karena itu akan sangat berbahaya ketika kita memasuki hari kiamat yang dijelaskan di ayat berikutnya ini. Nah, maka diperhatikan kalau demikian, kita akan perhatikan berarti pertama, la tukrimunal yatim, tidak memuliakan anak yatim, itu akan berbahaya bagi hidup kita di hari kiamat nanti. Kemudian apa lagi? La tahadduna ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan untuk memberi makan anak miskin. Itu juga berbahaya bagi kehidupan kita di hari kiamat nanti. Selanjutnya ta'kuluna turatsa aklan lamma, memakan harta warisan orang-orang, baik itu wanita ataupun anak-anak. Itu juga sangat berbahaya bagi kehidupan kita di hari kiamat nanti. Selanjutnya tuhibbunal mala hubban jamma, terlalu cinta luar biasa terhadap harta, itu juga membahayakan bagi kehidupan kita di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya, itu hubungannya. Dilanjutkan oleh Allah, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila dukkat. Dukkat ini dari kata dakka yadukku. Dari bahasa Arab, dari sisi bahasa Arab atau secara bahasa, ad-dukku itu artinya al-kasru wad-diqqu atau wad-dukku. Kata dakka itu artinya pecah atau kalau tidak ketukan. Jadi mengetuk, ketukan atau pecah itu artinya dakka. Nah, kalau diartikan secara bahasa, dakkan itu adalah pecah atau ketukan, maka idza dukkatil ardu itu artinya apabila bumi ini pecah. Bisa dipahami ya? Apabila bumi ini pecah atau apabila bumi ini diketuk. Sebetulnya ketukan itu bisa juga hantaman ya. Hantaman itu juga artinya dakka. Nah, ini dari kata apa? Dari kata ini di detak jantung kita. Itu dalam bahasa Arab daqqatul qalb. Dalam bahasa Arab disebut daqqatu atau daqqatul qalb. Itu detak jantung ya. Jadi kata dakka itu artinya satu tadi itu hancur, pecah, atau kalau enggak hancur bukan pecah juga bisa diartikan hantaman atau detakan. Ya, bisa juga. Nah, nanti kemudian kalau diartikan dalam bahasa Indonesia jadi zilzal atau goncangan. Sama dengan yang ada dalam surah Al-Zalzalah ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sementara para ulama menjelaskan tentang makna selanjutnya, makna dari ayat ini, mereka mengatakan zulzilat wa hurrikat tahrikan ba'da tahrik. Itu artinya
Dukkat itu artinya zulzilat, diguncang. Kemudian wa hurrikat, ya sama, zulzilat itu dengan hurrikat itu sama, diguncang, digoyangkan. Tahrikan ba'da tahrikin itu artinya dengan tidak berhenti-berhenti. Coba sekarang saya mau tanya, penyebab tsunami itu letusan yang berkali-kali atau cuman sekali saja sudah cukup membuat efek tsunami? Ya, sekali saja sudah cukup kan? Itu kan sekali kan dia meledak, kemudian terbelah lautnya atau apa namanya dasar lautnya, itu kan air langsung masuk. Anda bayangkan kalau cuman satu kali saja, dukkat cuman satu kali saja, efeknya sudah kayak gitu. Bagaimana lagi kalau nggak berhenti-berhenti? Itu namanya hurrikat ba'da tahrik, diguncangkan dengan seterusnya. Sama dengan kalau kita melihat misalnya orang-orang yang terkubur melalui peristiwa tanah longsor itu kan cuma satu kali dalam sekejap, Pak. Satu kali saja, dan itu dalam sekejap, rubuh langsung, ketutup mereka tanah longsor, binasa semuanya, itu kan? Kalau satu kali saja sudah seperti itu efeknya, bagaimana lagi kalau kemudian hurrikat tahrikan ba'da tahrik? Kalau itu tidak berhenti-berhenti, itu bisa dibayangkan efeknya. Jadi selama ini kita itu suka tidak bisa membayangkan seperti apa terjadinya kiamat nanti itu. Dan banyak yang tidak takut dengan peristiwa itu karena tidak pernah membayangkan atau tidak pernah bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang sebetulnya sederhana yang kita saksikan dalam kehidupan kita, tapi efeknya luar biasa. Sekali lagi itu apa yang dilakukan sebetulnya sederhana, sederhana sekali kan. Yang dilakukan oleh Allah sederhana tapi efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Gempa bumi itu kan cuma ledakannya sekali aja, ledakannya satu kali saja itu sudah rontok semua rumah-rumah kan. Dan efek yang ditimbulkan oleh itu kan sudah luar biasa. Apalagi kalau ledakannya itu terus-menerus. Nah itu yang dimaksud dengan dukkatil ardu dakkan dakka. Jadi zulzilat wa hurrikat tahrikan ba'da tahrikin. Selanjutnya ada mengatakan dukkat jibaluha hatta istawat. Jadi yang diguncang itu atau yang dipecahkan itu adalah jibaluha. Ini masih bicara soal bumi ya, masih bicara soal bumi. Jadi ada mengatakan bahwa yang diguncang atau digoyangkan itu adalah gunung-gunungnya. Tapi dengan diguncangkannya gunung-gunung itu hatta istawat, dan itu berefek pada seluruh gunung itu akan menjadi rata semuanya. Jadi gunung itu rata semuanya. Bisa kebayang kalau gunung rata itu tanahnya kemana ya? Kalau gunung rata itu tanahnya kemana? Itu bisa dibayangkan. Jadi semua permukaan bumi ini jadi rata karena gunung-gunungnya itu diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang berikutnya. Ada juga mengatakan dukka ba'duha ba'da. Ai basatat wa dhahabat irtifa'uha. Jadi ketika itu nanti diguncangkan, maka yang terjadi adalah dhahabat irtifa'uha. Semua permukaan bumi ini jadi merata, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Nah, bisa dibayangkan itu kayak gimana, Pak? Ibu suka nggak ada lagi sih yang apa namanya? Ya, buat itu beras apa namanya? Itu nggak ada lagi sekarang. Kalau di Jakarta nggak ada ya. Itu kan dari mulai begini, dari mulai apa namanya? Bentuknya kayak gunung, kemudian di apa sih namanya itu? Diayak. Ditapeni. Oh, bahasa Jawa itu mah. Iya. Itu kan jadi rata kan. Nah nanti model bumi ini dengan guncangan itu nanti, dengan ketukan itu nanti akan seperti itu modelnya. Jadi ada pecahan, ada guncangan, ya, ada apa namanya benturan satu sama lain, sehingga pada akhirnya seluruh permukaan bumi ini akan jadi rata. Yang gunung-gunung nanti akan meletus, sementara yang rendah-rendah, lembah-lembah itu akan terisi dengan tanah semuanya. Jadi itu yang dimaksud dengan dukkatil ardu dakka. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya
Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Pada hari itu, ketika bumi tadi itu sudah pecah semuanya, saat itulah jaa rabbuka. Jaa rabbuka artinya Tuhanmu datang. Nah, pertanyaannya, datang kemanakah Tuhan itu? Tidak dijelaskan oleh para ulama. Tapi yang jelas bahwa yang dimaksud dengan jaa rabbuka di sini yang dijelaskan oleh para ulama, Imam Ibnu Katsir misalnya, beliau menjelaskan dalam kitab tafsir beliau bahwa yang dimaksud dengan jaa rabbuka itu adalah ketika manusia ini semuanya sudah dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Begitu manusia semua sudah dibangkitkan di padang mahsyar, saat itu semua manusia sudah mulai melihat bahaya ada di depan mata bagi mereka yang menjadi calon penghuni neraka. Maka saat itu yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah syafaat. Syafaat itu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Didatangilah satu persatu nabi-nabi ulul azmi minar rusul. Nabi ulul azmi minar rusul didatangi satu persatu. Yang paling pertama didatangi adalah Nabi Nuh alaihi salam sebagai ulul azmi pertama. Lalu setelah itu menyusul nabi berikutnya Nabi Ibrahim alaihi salam, karena Nabi Nuh tidak sanggup untuk memberi syafaat, sehingga kemudian Nabi Nuh menunjuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Manusia kemudian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam meminta syafaat kepada beliau, tapi ternyata beliau Nabi Ibrahim juga tidak berhak untuk memberi syafaat. Diarahkan oleh Nabi Ibrahim ke siapa? Ke Nabi Musa alaihissalam. Datanglah mereka semuanya kepada Nabi Musa. Tapi begitu datang kepada Nabi Musa, sama Nabi Musa juga tidak bisa memberikan syafaat apa-apa. Justru Nabi Musa mengarahkan mereka ke Nabi Isa alaihissalam. Datanglah mereka ke Nabi Isa alaihissalam, tapi ternyata juga Nabi Isa sama, tidak bisa memberikan syafaat apa-apa untuk mereka. Kemudian diarahkanlah mereka menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kemudian menyatakan bahwa sayalah yang bisa memberikan syafaat. Disitulah datang Allah Subhanahu wa taala. Itu jaa rabbuka. Datang Tuhanmu untuk memutuskan semua perkara, memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat. Itu makna daripada jaa rabbuka, datang Tuhanmu. Itu pendapat Imam Ibnu Katsir. Sementara Imam Asy-Syaukani beliau mengartikan lain daripada ayat ini. Ingat, jangan pernah kita membahas tentang persoalan ini bahwa ulama ini sudah sesat atau ulama ini begini, jangan. Karena itu pendapat mereka, kalaupun misalnya pendapat ini adalah pendapat yang salah, ya sudah, kesalahan mereka di situ. Imam Asy-Syaukani ini suka banyak ada yang mengatakan dia itu sesat. Kenapa dia itu sesat? Gara-gara mentakwil sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kata jaa rabbuka di dalam ayat ini, Tuhanmu datang, itu ditakwilkan oleh Imam Asy-Syaukani. Beliau mengatakan yang datang itu bukan Tuhan, tapi yang datang itu adalah qada'uhu, ketetapannya. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala itulah yang datang. Beliau menerjemahkan ayat ini seperti itu. Nah, sehingga kemudian ada mengatakan, oh, Imam Asy-Syaukani itu sudah sesat, jangan diikuti. Tidak, kita ambil pelajaran dari beliau. Kalau memang itu salah ya dibuang. Tapi kalau itu benar ya tidak mengapa untuk diambil. Tapi bahwa kalau kita lihat jaa rabbuka, kita artikan tidak ada salahnya memang Tuhan itu datang. Tapi kapan datangnya, di mana datangnya, wallahu a'lam bishawab. Itu ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa taala datang itu pada saat manusia sedang berharap syafaat dari nabi-nabi ulul azmi tadi itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, berarti sudah di padang mahsyar nanti. Apakah kemudian manusia itu bisa melihat datangnya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Mereka tidak melihat sama sekali. Karena jangankan seluruh umat manusia, bahkan penghuni surga sekalipun tidak semuanya bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita pahami itu. Yang bisa berkesempatan untuk melihat Allah itu hanya golongan tertentu. Mereka adalah al-muhsinin, atau sering juga kita kenal dengan istilah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa dengan tingkat keimanan sudah
di atas rata-rata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanu, melakukan kebaikan. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai al-muhsinin tadi itu, mereka akan mendapatkan di akhirat nanti al-husna. Al-husna itu adalah surga, wa ziyadah, dan tambahan atau bonus. Apa bonusnya? Para mufassirin mengatakan bonusnya itu adalah ru'yatullahi azza wajal, kesempatan untuk menyaksikan Allah azza wajalla. Jadi meskipun kita artikan bahwa Allah itu datang, sama sekali tidak berarti bahwa kedatangan Allah itu kemudian bisa dibayangkan oleh manusia, bisa disaksikan oleh manusia, sama sekali tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Ya. Nah, karena memang begini sebetulnya. Kita itu kan untuk bisa menyaksikan sesuatu kan butuh sesuatu yang lain, kan begitu kan? Misalnya kalau saya pengen ngelihat, misalnya saya pengen melihat keluarga saya yang ada di kampung, yang terpisah jauh dari saya kan, saya pengen ngelihat mereka. Bisa nggak saya melihat mereka? Bisa. Tapi untuk bisa melihat mereka kan butuh sesuatu, ya kan? Misalnya kalau saya lihat mereka lewat video call bisa, berarti kan saya butuh handphone, butuh kuota, butuh apa lagi itu, ya? Nah, itulah alasannya juga sehingga kenapa manusia itu sama sekali nggak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena manusia untuk bisa melihat Allah butuh sesuatu yang lain. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama sekali nggak butuh sama makhluknya. Allah itu sekali lagi sama sekali nggak butuh sama makhluknya. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam itu meminta untuk bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditegaskan oleh Allah, lantarani, nggak bisa, nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena kalau sampai Nabi Musa bisa melihat Allah, itu berarti menunjukkan bahwa Allah butuh sesuatu untuk bisa dilihat oleh Nabi Musa, sementara Allah tidak bisa, sama sekali tidak butuh terhadap apapun juga di antara makhluknya ini. Kita kembali. Jadi waja'a rabbuka, dan saat itu datanglah Tuhanmu. Selanjutnya wal malaku. Nah, selain Tuhan datang di hari kiamat itu juga yang datang adalah al-malaku, para malaikat. Soffan soffa. Mereka para malaikat itu nanti datangnya soffan soffa, bersof-sof. Nah, para ulama mufassirin menjelaskan bahwa datangnya para malaikat bersof-sof itu karena mereka turun ke bumi. Kalau mereka turun ke bumi, itu artinya kedatangan malaikat ini tepat pada saat peristiwa di mana bumi tadi itu diguncangkan. Bumi tadi itu didukkat, diguncangkan, dipecahkan. Itu turun para malaikat. Karena para mufassirin mengatakan turunnya para malaikat itu bersaf-saf itu ketika mereka turun ke bumi ini. Termasuk diantaranya ketika peristiwa yang terjadi setiap tahunnya, yaitu Lailatul Qadar. Turunnya para malaikat di Lailatul Qadar itu juga bersaf-saf. Kenapa? Karena sekali lagi ternyata para mufassirin menjelaskan bahwa turunnya malaikat bersaf-saf itu menunjukkan turunnya mereka ke bumi ini. Setiap mereka turun ke bumi itu pasti bersaf-saf. Nah, itu ya. Itu yang dimaksud dengan wal malaku saffan saffa, dan turun para malaikat itu bersaf-saf. Wa ahlu kulli sama'in sufa ala hiddatin. Qala ad-Dhahak, dari ad-Dhahak mengatakan ahlu kulli sama'in idza nazalu yaumal qiyamati kanu saffan muhitina muhitina bil ardi wa man fiha. Ketika mereka turun bersaf-saf itu menunjukkan bahwa seluruh apa yang ada di bumi ini itu benar-benar bisa dipantau oleh mereka. Bisa dipantau oleh malaikat itu. Jadi dengan turunnya mereka bersaf-saf itu, semua makhluk mulai dari yang paling kecil sampai paling besar di bumi ini itu terpantau dan dalam pengawasan mereka. Bisa dipahami kira-kira. Tapi jangan juga dibayangkan itu kayak gimana ya. Yang jelas bahwasannya malaikat itu kan jumlahnya banyak sekali, Pak. Malaikat itu kan jumlahnya banyak sekali, bisa nggak terhitung oleh kita itu. Bisa dibayangkan ya, jumlah malaikat ini nih bisa dibayangkan jumlah malaikat. Ini bayangin aja, Pak. Nggak bakalan bisa dihitung. Jadi
Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, beliau mengatakan Baitul Ma'mur yang ada di langit sana itu tempat di mana para malaikat datang dan masuk ke tempat itu untuk ruku dan sujud, bertasbih memuji Tuhannya. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Jadi Baitul Ma'mur sejak Allah ciptakan, sejak saat itu ada malaikat yang masuk ke situ setiap harinya. Berapa jumlahnya? 70.000 malaikat tiap hari. Tiap hari 70.000 malaikat masuk ke situ, ruku, sujud, bertasbih memuji Tuhannya. Begitu dia keluar dari situ, nggak balik-balik lagi selamanya. Dan itu terjadi sampai hari ini. Nah sekarang Bapak Ibu kalau mau hitung jumlah malaikat, hitung berapa hari Allah menciptakan Baitul Ma'mur itu sampai hari ini. Sudah berapa hari jumlahnya? Lalu setelah itu tinggal dikalikan 70.000 per hari. Nah bisa kira-kira itu kehitung? Nggak bisa kehitung kan Pak? Berapa tahun aja kita bingung berapa tahun, apalagi kalau berapa hari. Itu sekali lagi bertanya berapa tahun aja bingung kita itu berapa tahun, apalagi kita bertanya berapa hari. Sekali lagi kata Nabi, semenjak Baitul Ma'mur itu diciptakan oleh Allah, sejak itu setiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk ke situ. Yarka' wa yasjud yusabbihu bihamdi rabbih. Dia ruku, sujud, kemudian bertasbih memuji Tuhannya. Begitu dia keluar, nggak balik-balik lagi ke situ. Itulah jumlah malaikat kalau mau dibayangkan Pak. Nah, mereka semuanya nanti turun ke bumi ini soffan soffa. Turun ke bumi ini dalam bersaf-saf. Sehingga sekali lagi jangan pernah misalnya berpikir nanti kalau sudah terjadi hari kiamat saya mau kabur kemana ya gitu. Ada juga misalnya yang berpikir bangun bunker misalnya kan. Untuk apa di situ? Untuk ngumpet biar nggak ketahuan sama malaikat. Nggak bakalan bisa, malaikatnya turun bersaf-saf semua dari yang paling kecil sampai paling besar kepantau oleh malaikat. Na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita tidak mendapatkan peristiwa itu. Selanjutnya ji'a bihaya ya, itulah yang disampaikan oleh para mufassirin terkait dengan ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Selanjutnya waji'a yauma idzin bi jahannam. Nah, pada hari itu ketika semua peristiwa tadi sudah terjadi, bumi ini sudah hancur, lalu kemudian diganti dengan bumi yang lain. Dikumpulkanlah manusia itu di padang mahsyar, di mana para ulama mengatakan padang mahsyar itu adalah tanah Palestina hari ini. Ya, itu akan jadi padang mahsyar. Ketika mereka sudah dikumpulkan, lalu kemudian sudah minta syafaat, didatangkanlah jahanam. Ji'a yauma idzin bi jahannam. Hari itu didatangkan neraka jahanam. Para mufassirin mengatakan ji'a biha yaumal qiyamati mazmumatan bisab'ina alfa zimamin. Jadi ketika neraka jahanam itu diseret, didatangkan, dihadirkan, itu sab'ina alfa zimamin. Dia diseret dengan menggunakan sab'ina alf, 70.000 zimam. 70.000 apa itu zimam kalau kita ya? Rantai ya, kalau rantai kan bentuknya. Zimam itu talinya yang dipakai buat nyeret itu zimam namanya. Kalau kapal ya tali jangkar, itu kalau kapal. Itu namanya zimam. Kalau kuda atau hewan ya tali kekangnya itu. Jadi neraka jahanam itu nanti begitu diseret oleh malaikat itu ada 70.000 zimam tali, 70.000 tali atau rantai kemudian diseret. Setelah itu ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin. Setiap satu zimam itu, setiap satu rantai, satu tali tadi itu nanti akan ditarik oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat berarti 70.000 kali 70.000. Itu baru yang nyeret jahanam doang. 70.000 kali 70.000 diseret nanti, kemudian yajurruha malakun hatta tansiba ala yasaril arsh, sampai kemudian tibalah jahanam itu di samping kirinya arsh. Jadi jahanam nanti letaknya itu di samping kiri arshnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sementara para mufassirin mengatakan yang namanya jannah atau surga itu nanti akan ada di samping kanannya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fala yabqa malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun illa jussan li rukbatihi yaqulu ya Rabb nafsi nafsi. Tidak ada satupun di antara nabi atau malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kecuali pada saat itu semuanya gemetar lututnya. Nah, perhatikan tuh. Jadi nabi pun, malaikat pun semuanya lututnya gemetar menyaksikan ketika neraka jahanam itu diseret. Itu perhatikan Pak. Nabi aja gemetar lututnya Pak. Malaikat aja gemetar lututnya menyaksikan itu. Kemudian masing-masing di antara nabi yang diutus itu, di antara malaikat-malaikat yang mulia itu, masing-masing mengatakan Rabb nafsi nafsi, wahai Tuhanku, bagaimana nasibku, nasib diriku, bagaimana nasib diriku. Mereka sangat takut. Jangan sampai termasuk bagian dari kayu bakar neraka jahanam itu. Kalau Nabi saja takut seperti itu, pertanyaannya gimana dengan kita Pak? Nah, para nabi takut terhadap neraka jahanam, sementara banyak di antara kita manusia yang penuh dengan dosa ini sama sekali tidak takut terhadap api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jadi beliau itu pernah bersabda dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan yu'ta bi jahannam, nanti akan didatangkan neraka jahanam itu, kata beliau, yauma idzin, pada hari kiamat nanti, laha sab'una alfa zimamin. Neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Dalam sabdanya ma'akul li zimamin, setiap tali kekang itu nanti alfa malakin yajurruha. Alfa malakin, sab'una alfa malakin yajurruha. Akan ada 70.000 malaikat yang menyeretnya. Berarti bisa dipindah-pindah ya ke jahanam itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang jelas nanti inilah yang dikatakan dalam ayat ini bahwa neraka jahanam itu nanti akan didatangkan. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Selanjutnya yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itulah yatadzakkarul insan, semua manusia baru ingat. Hari itulah semua manusia baru nyesel. Hari itulah semua manusia baru kemudian memikirkan kenapa dulu begini, kenapa dulu begitu. Pada hari itu. Karena memang yang namanya penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Nah, pertanyaannya, kenapa menyesal? Atau dari istilah manusia itu yatadzakkar, perhatikan ya. Ini istilah yang dipakai oleh Allah, yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia baru mengingat, baru sadar. Nah, kata yatadzakkar di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah menunjukkan bahwa sebetulnya manusia ini dulunya ketika di dunia semua punya pengetahuan tentang ini. Itu makna kata yatadzakkar itu. Jadi kata yatadzakkar itu menunjukkan bahwa dia sebetulnya tahu dulu, cuman itu diabaikan. Itu makna daripada penggunaan yatadzakkar di sini. Kapan dia akan mengingat itu? Kapan dia akan terbuka, paham, sadar tentang itu? Ketika sudah berhadapan dengan itu. Itu namanya yauma idzin yatadzakkarul insan. Sama dengan orang yang melakukan kejahatan itu, Pak. Sebetulnya sebelum dia melakukan kejahatan, dia paham kalau itu adalah kejahatan, tapi tetap dilakukan. Kapan baru kemudian dia sadar? Dia nyesal. Dia menyesal ketika dia sudah melihat efeknya, akibatnya, dampaknya, baru kemudian dia nyesal. Seperti itu kan? Contoh-contohnya banyak Pak. Sekarang itu artis-artis yang dulunya itu masa lalunya Pak, itu benar-benar apa istilahnya ya, nggak ada malu sama sekali. Itu sekarang pada nyesal Pak. Kenapa dulu saya begini, kenapa dulu saya begitu. Itu, jadi makna kata yatadzakkar itu adalah dulu Anda punya pengetahuan tentang itu, tapi hari ini baru Anda nyesal. Itu makna daripada yatadzakkar. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia baru kemudian mengingat, baru kemudian mereka menyesal terhadap apa yang sudah mereka lakukan ketika masih di dunia. Tapi apa kata Allah? Wa anna lahu dzikra. Nah, anna lahu itu sebetulnya secara bahasa artinya dari mana? Dari mana dia mengingat itu? Nah, ini artinya para mufassirin menjelaskan itu artinya enggak bermanfaat lagi penyesalannya.
nggak bermanfaat lagi kesadarannya, nggak bermanfaat lagi ingatnya. Karena akhirat itu bukan lagi tempat kita bisa merubah apa-apa, tapi akhirat itu tempat kita mendapatkan balasan. Kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Usaha nggak ada lagi di sana. Kesadaran itu nggak ada lagi di sana. Penyesalan itu nggak ada lagi, artinya tidak ada manfaatnya semuanya. Mau menyesal, mau apa, tidak bisa lagi semuanya. Karena sekali lagi, murni di akhirat itu adalah tempat di mana kita semua akan dibalas terhadap apa yang sudah kita lakukan ketika di dunia ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diingatkan oleh Allah sebelum kita memasuki masa itu, atau sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini. Semoga kita sekali lagi diingatkan oleh Allah tentang itu. Semoga kita bisa sadar tentang itu semuanya sebelum tiba waktunya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa anna lahu dzikra, tapi kesadaran itu tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Baru mereka kemudian mengatakan, yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Nah, itulah ungkapan penyesalan. Ya laitani. Kata laita di dalam bahasa Arab itu secara bahasa artinya sama dengan la'alla. Jadi ada kata la'alla, ada kata laita. Kalau la'alla itu istilahnya dalam bahasa Arab adalah at-tarajji. Kalau laita itu disebut at-tamanni kalau dalam bahasa Arab. Nah, at-tarajji itu artinya harapan, sementara at-tamanni itu artinya angan-angan. Pertanyaannya, antara harapan dan angan-angan yang mungkin terwujud yang mana? Harapan itu mungkin terwujud. Makanya harapan itu dalam bahasa Arab dia menggunakan istilah la'alla. Ya, la'alla, la'allakum tattaqun, kan begitu kan? La'allakum tattaqun, menggunakan la'alla. Kenapa menggunakan la'alla? Karena harapan itu ada. Makanya ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun di dalam beberapa firman-Nya itu menunjukkan bahwa Allah memang berharap itu dan manusia bisa mewujudkan itu. Tapi ketika menggunakan kata laita itu artinya mustahil, nggak akan mungkin, dan itu disebut sebagai at-tamanni, angan-angan kosong. Jadi diperhatikan semua ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan istilah laita itu menunjukkan ketidakmungkinan. Termasuk ketidakmungkinan itu adalah ketika penyesalan kita muncul pada saat kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya laitani, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu qaddamtu, saya mempersiapkan lihayati, bekal untuk kehidupanku hari ini. Tapi sekali lagi itulah penyesalan, nggak akan bisa lagi terpenuhi. Yang ada adalah tinggal menunggu apa yang akan ditentukan oleh Allah untuk masing-masing manusia hari itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan lanjutkan sisa ayatnya kita akan lanjutkan penjelasan tentang sisa ayat yang ada di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Berarti sampai ayat yang ke 24 ya. Masih ada sampai ayat 30. Berarti masih ada 6 ayat lagi ya. Insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Baik, ini langsung dicukupkan atau ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan. Allah itu sering menggunakan jumlah dalam bilangannya itu 70 ribu itu, adakah yang para ahli tafsir yang menjelaskan kenapa Allah itu sering banget pakai kata-kata 70, jahanam 70 ribu, malaikat 70 ribu, angka 7 ya? Ya, itu apa tuh? Ya, ada penjelasannya. Saya belum ketemu penjelasan tentang itu, jadi mohon maaf tidak bisa saya jawab. Nanti saya cari ya, itu PR saya insyaallah. Iya, ada 7, ada 3. Biasanya angka 7 ada angka 3 ya. Sampai apa? Iya. Iya. Wallahu a'lam. Nanti akan kita cari tentang itu ya.
Entah ada kaitannya dengan apa, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa neraka itu pintunya ada 7. Kalau neraka itu pintunya ada 7. Sementara surga pintunya ada 8, ya. Pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7. Nggak tahu kenapa, apa hubungannya dengan itu, wallahu alam. Nanti akan kita cari ya, insyaallah. PR saya itu. Ntar saya catat dulu biar saya nggak lupa PR. Ada lagi? Silakan. Silakan kalau ada lagi. Ibu-ibu? Tidak ada. Pas, silakan. Allah itu kan nggak terbatas, Ustaz. Rahman itu nggak terbatas. Gimana? Allah itu rahmannya nggak terbatas. Iya. Apakah nantinya juga dan kita kan tidak boleh memaksakan bahwa Allah itu harus begitu. Nah, dia kan bisa aja pada saat hari kiamat nanti itu juga akan memberikan rahmat. Kira-kira gimana? Baik. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya itu wasi'at kulla syai', tidak terbatas, meliputi segala sesuatu, melampaui apapun juga. Terus nanti di hari kiamat bagaimana? Apakah kemudian rahmat Allah itu hilang kemudian sehingga ada yang namanya ahli neraka, kira-kira gitu ya pertanyaannya. Jadi gini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ahli neraka ke dalam neraka, itu tidak menunjukkan bahwa rahmatnya itu jadi hilang. Justru yang terjadi adalah banyak orang yang seharusnya berdasarkan pertimbangan manusia dia nggak layak masuk surga, tapi dia dimasukkan ke dalam surga. Banyak seperti itu. Termasuk diantaranya adalah ketika adanya satu fenomena nanti di hari kiamat, siapapun yang ada iman di dalam hatinya, mau pernah sholat, mau nggak pernah sholat, apapun itu, pokoknya ada iman saja dalam hatinya, dia bukan orang kafir, maka pada ujungnya, pada akhirnya nanti dia pasti akan diangkat dari neraka, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Pasti akan seperti itu. Jadi memang dia akan mengalami penderitaan, tapi ingat, itu tidak menunjukkan bahwa sama sekali kasih sayang itu Allah itu nggak ada. Karena sekali lagi semua fasilitas sudah Allah kasih, semua keistimewaan sudah Allah kasih, semua kemudahan sudah Allah kasih. Bahkan kasih sayang Allah sendiri menginginkan manusia itu untuk tidak pernah sama sekali masuk neraka. Itu benar-benar diinginkan oleh Allah. Belum lagi disediakan syafaat. Belum lagi disediakan syafaat. Sebetulnya contoh yang paling sederhana gini aja, nggak usah panjang-panjang kita berpikir di mana letak kasih sayangnya Allah itu atau rahmatnya Allah. Gini aja sederhananya. Ketika manusia itu dibalas oleh Allah setiap kebaikannya dengan pahala yang melimpah meskipun amalannya sederhana, itu sudah kasih sayang yang luar biasa. Kenapa? Karena manusia ini diciptakan oleh Allah, semua fasilitas dikasih oleh Allah, apapun dia dikasih oleh Allah, hidupnya semuanya dijamin oleh Allah, tapi kemudian Allah tidak pernah meminta bayaran untuk itu. Yang diminta oleh Allah taat aja, udah taat aja, baik-baik aja. Hanya itu kan yang diminta oleh Allah, baik-baik, jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bahkan mungkin kita akan tercengang ketika mendengarkan ada hadis yang mengatakan bahwa ketika orang sudah tidak menyekutukan Allah dan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka orang itu tidak layak untuk diadab oleh Allah. Coba perhatikan tuh. Saking luar biasanya. Pertanyaannya, kapan kita balas budi? Maksudnya ya. Maksudnya balas budi itu kapan kita mau bayar nikmat Allah yang kita diciptakan ini saja, lalu setelah itu dilepas oleh Allah begitu saja, kita urus sendiri ini mata, kita urus sendiri ini telinga, kita urus sendiri ini otak. Begitu saja itu sudah luar biasa karunia Allah, sudah nggak bakalan bisa kita bayar dengan kebaikan apapun. Apalagi sudah Allah ciptakan kita dengan sempurna, kemudian hidup kita semuanya di bawah kontrolnya Allah, ya, semua apa yang terjadi tanpa kita sadari semua Allah yang atur semuanya. Itu kurang apa kira-kira kasih sayangnya Allah seperti itu. Nah, sehingga kemudian ketika orang masuk neraka, sebetulnya yang masuk neraka itu memang benar-benar parah, itu udah parah sekali. Iya, itu udah parah sekali, memang benar-benar kufurnya sudah luar biasa. Kalau kata Roma itu terlalu itu. Begitu kan. Nah, jadi tidak menunjukkan bahwa kasih sayang Allah itu tidak ada ketika di akhirat nanti manusia itu kemudian diadab oleh Allah. Kita bayangkan aja misalnya di sini.
Allah Subhanahu wa taala itu dalam satu hadisnya Rasulullah mengatakan Allah itu punya ghirah atau ghairah. Apa itu ghairah atau ghirah? Kecemburuan. Dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala itu muncul setiap kali manusia itu melakukan perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah. Itu muncul cemburunya Allah. Dan setelah syirik, yang paling kuat memicu cemburunya Allah itu adalah an yazniyal abdu aw al amatu. Ketika seorang hamba berzina atau seorang budak hamba sahaya atau budak berzina. Itu yang paling kuat mengundang kecemburuannya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan berapa banyak manusia ini yang sudah melakukan perbuatan itu. Tapi begitu misalnya puluhan tahun dia melakukan itu, kemudian tiba-tiba di ujung hidupnya taubat aja, nggak perlu melakukan banyak amal soleh, di ujung hidupnya dia taubat, masuk surga juga. Kurang kasih sayang apa itu? Artinya kalau kayak kita manusia ini dibayangkan setiap hari disakitin hatinya, tapi masih juga bisa memaafkan. Kan nggak kebayang kalau bagi kita manusia ini. Jadi sama sekali ketika Allah menyiksa para hamba itu, atau ketika memasukkan para hamba itu nanti ke dalam neraka, bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala kehilangan sifat rahmatnya, itu sama sekali tidak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.